program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah diskusi publik di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua dengan kami di 102,6 FM. Kali ini kita melakukan dialog interaktif di acara Ngopi, Ngobrol Politik, yang mengangkat tema politik uang, racun demokrasi bisakah dibendung. Di Studio 3 Start News Channel ini telah hadir di antara kita pelaku atau peserta pemilu, kemudian ada Bawaslu dan juga ada pengamat politik yang hadir di sini. Pak Iskandar Hasibuan sebagai kontestan pemilu dan juga sebagai ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah hadir. Selamat. Assalamualaikum, sehat Pak Iskandar? Masih sehat mengikuti pemilu ini? Sehat, alhamdulillah. Dan diharapkan tetap semangat gitu ya. Ada Pak Joko Abudiono, Komisioner Panwaslu atau Bawaslu Mandailing Natal. Mana Pak, sehat? Pak. Ya. Dan tetap selalu konsisten dalam pengawasan pemilu ini ya. Kemudian di sebelahnya ada Pak Askolani, pengamat politik yang tidak lagi asing bagi kita masyarakat Mandailing Natal khususnya. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Dan terus-terusan sehat dan jangan bosan untuk terus-menerus mengamati begitu ya. Baik, sahabat STATFM dimanapun Anda berada, secara serentak rakyat Indonesia akan memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta DPD. Dalam talangan politik, baik itu Pilpres, Pilkada, terlebih pemilihan anggota legislatif, jual beli suara, politik uang marak terjadi. Tidak hanya di kota-kota besar, bahkan sampai ke desa-desa di seluruh penjuru tanah air. Dalam konteks ini di Mandailing Natal juga barangkali kita sudah memahami kondisi hiruk pikuk itu menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden ini. Politik uang seperti menjadi primadona untuk bisa duduk di kursi wakil rakyat. Tidak terkecuali di Bumi Kordang 9 yang negeri beradat taat beribadat ini, norma-norma adat dan norma-norma agama sebenarnya sangat berperan aktif untuk menghindari tidak terjadi politik uang. Meskipun ada undang-undang yang mengatur dan mengawasi hal ini, bahkan dalam pasal 187 ayat A, ayat 1.a maksudnya, dijelaskan pelaku politik uang akan dikenakan sanksi ukuran selama 72 bulan dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tidak membuat para kontestan pemilu takut untuk berpraktek uang. Apakah politik uang bisa dibendung, khususnya di Mandailing Natal, atau justru akan semakin menjamur tanpa terkendali? Untuk itu kita coba dijawab oleh pertama kita beri kesempatan dulu sama Pak Askolani sebagai pengamat dulu. Bagaimana Bapak mengamati ini? Bisakah kita bendung ini? Dari pengalamannya 5 tahun yang lalu juga, mohon maaf saja, dari hasil pemilu itu di Mandailing Natal kita lihat dari person-person itu siapa sebenarnya yang menduduki itu. Pak Askolani melihat ini, bisa nggak kita bendung politik uang ini? Mungkin harus kita kaji dari awal dulu. Ya, katakanlah kita mulai dari awal reformasi. Ketika reformasi muncul, kemudian seolah-olah semua orang diberikan ruang untuk memasuki arena politik seperti ini, itu berbarengan dengan tumbuhnya juga tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak dibayangkan akan menjadi tokoh. Dan tragisnya, tokoh-tokoh seperti itu malah mendominasi katakanlah pertarungan politik pasca 1998 kemudian sampai sekarang. Dan memang tidak bisa kita bohongi bahwa di belakang itu semua ada pengaruh dominasi, ya katakanlah sebaran-sebaran uang dengan cara yang berbeda-beda. Ketika awal pertama
pertama dulu, katakanlah pemilu pertama setelah Orde Baru, ya mungkin orang bisa menerimanya sebagai, ya katakanlah hiruk-pikuk demokrasi sebagai hal yang wajar. Tapi ketika akhirnya menjadi terus-menerus terjadi hingga hari ini juga, malah saya yakin lebih buruk juga. Saya pikir sulit untuk menghindari tidak adanya pengaruh politik uang dalam pemilihan, ya katakanlah baik dia pilkada, pilpres maupun terutama untuk pemilihan legislatif gitu ya. Itu sulit. Sulit. Pengamatan Pak Askulani, tindakan apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk membendung ini? Ini sebenarnya kalau menurut saya ini soal ketidakpercayaan publik sebenarnya. Jadi kalau secara sederhana, kita kan duduk di kedai kopi di kampung-kampung itu. Itu bahasa sederhananya orang kampung. Ini kan cuma sekali 5 tahun. Kapan lagi kita punya bagian? Nanti setelah yang kita pilih duduk di anggota DPRD misalnya, belum tentu kita akan diingat. Jadi orang segera menghitung apa untung ruginya. Jadi sekurang-kurangnya bagi masyarakat luas, untungnya itu satu hari itu ada ganti untuk dia tidak pergi ke kebun, ke sawah dan lain sebagainya. Dan tragisnya lagi, itu partai seolah-olah tidak ada usaha untuk meminimalisir ini, meyakinkan masyarakat bahwa calon legislatif yang mereka tawarkan misalnya bisa lebih menjamin berubahnya kehidupan masyarakat setelah mereka duduk. Gitu ya. Itu berarti Pak Askulani melihat ini sudah budaya. Sudah masif, terstruktur, budaya. Budaya. Baik, saya tantang Pak Iskandar dulu sebagai kontestan pemilu. Bisa nggak kita membendung politik uang ini, Bang Kandar? Ya. Saya pikir bisa. Hanya saja untuk sampai tahun 2019 ini, boleh saya katakan 99% partai politik gagal. 99% partai politik itu gagal. Gagalnya melakukan pembinaan terhadap kaderisasi. Kenapa saya katakan gagal membuat kaderisasi? Contoh kecil seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Askulani tadi, caleg yang dimajukan oleh partai politik ketika dilakukan penetapan untuk pencalonan saja, tidak satu partai politik pun yang siap. Betul itu kalau itu. Jadi ini kan semua di partai politik titik apa ini. Kalau sama-sama partai politik tidak mau memberikan uang, kenapa banyak? Dan itu tidak akan dapat rakyat gitu kan? Tidak akan dapat. Contoh pemilihan presiden, pernah nggak memberikan uang calon presiden? Tidak pernah. Jadi di sini boleh saya katakan partai politik masih gagal. Tapi masih ada upaya. Artinya setiap calon dari partai politik itu memberikan argumentasi yang jelas kepada masyarakat. Kenapa saya katakan begitu? Saya pernah kok memberikan uang apa-apa kepada, malah rakyat itu sendiri yang habis uangnya. 2009 yang lalu, 2014 yang lalu di depan saya sendiri, calon legislatif itu memberikan uang kepada masyarakat, dan masyarakat apa yang disampaikan Askulani tadi benar, hanya sekali dalam 5 tahun. Ini kan kegagalan partai politik ini. Saya garis bawah, nggak ada, belum ada satu partai politik pun yang berhasil. Katakanlah partai-partai yang lain. PDI Perjuangan di Mandailing Natal gagal untuk meyakinkan masyarakat pemilih, gagal. Buktinya calon-calon yang dimajukan itu pusing 7 keliling memikirkannya supaya untuk mencukupi kuota. Jadi jalan lain kerja keras. Saya sendiri berkali-kali saya sampaikan sama Wahyudin Pasla, kita sering melakukan dialog seperti ini. Bukan di Star FM saja. Coba kita ke kecamatan, difasilitasi Bawaslu atau KPU atau pemerintah sebagai pembina. Partai politik turun ke bawah, langsung berikan argumentasi yang jelas kepada masyarakat bahwasanya uang 100 sampai 200 ribu. Bahkan pernah saya telepon Bawaslu, bahwasanya di daerah saya Dapil 5 sudah ada yang memanjar 50 sampai 100 ribu. Panwasnya kabarnya ada yang sudah diberhentikan. Itu saya acung jempol kepada Bawaslu. Kalau memang itu benar sudah ada yang diberhentikan, itu benar sekali. Karena
dari manalah seorang calon legislatif yang tidak pernah dia sama sekali mengurusi partai politik dan tidak pernah berorganisasi, tahu-tahu dia caleg dengan mengandalkan uang dan menang lagi. Rumus apa itu? Kalau tidak apa? Satu. Yang kedua, Bawaslu juga mempunyai merasa kewalahan. Kenapa saya katakan merasa kewalahan? Satu desa hanya satu pengawasnya. Satu desa. Pengawas TPS itu satu desa yang saya tahu, satu desa satu. Oke. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Berarti pemerintah juga belum memfasilitasi Bawaslu. Harusnya satu dalam satu TPS ada pengawasnya ataupun ada PPL-nya. Itu pun kalau kita jumlahkan jumlah suara yang ada di TPS 200 sampai 300, nggak mungkin. Apakah tidak adanya misalnya ketegasan pengawas pemilu ini dalam melakukan sanksi, maka ada efek jerak atau apa gitu? Tapi kalau misalnya bagi kontestan melakukan pelanggaran itu, kalau diberi sanksi misalnya pembatalan tidak jadi dilantik, saya pikir ada efek jeraknya. Ini melihatnya bang saya pikir kalau ke situ bukan karena di samping di ketua Bawaslu, tidak, artinya masyarakat termasuk saya partai politik ketika memberikan informasi pun barang bukti ini yang sulit. Karena kenapa? Saya pengurus partai politik saya atau caleg saya di tingkat bawah, katakanlah pengurus ranting saya yang melaporkan, terus ada nggak bukti? Kan ini persoalan. Ada nggak bukti? Ada. Tapi yang jelasnya, kalau kita memang seperti apa yang saya bilang tadi, satu pengawas dalam satu desa, tidak bisa. Apapun rumusnya tidak bisa. Mustahil. Kalau soal sanksi, saya pikir di daerah lain sudah banyak yang memberikan beras ataupun memberikan bingkisan kepada pemilih, masyarakat, dihukum, bisa. Mendeling Natal juga saya rasa bisa kalau ada buktinya. Jangan kata naning, nggak ada artinya itu kata naning. Baik. Makasih Pak Kanar. Ini masih berkeyakinan ya bahwa memang masih bisa. Nah, saya ke Bawaslu, Pak Joko. Ini bagaimana Anda melihat kondisi saat ini? Masihkah bisa kita bendung? Karena tadi mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Askolan, ini sudah budaya masif sekali. Nah, ini bagaimana tindakan Bawaslu ini? Dalam perspektif kami di Bawaslu, tentu saja melihat money politik ini dalam tanda petik sesuatu perbuatan yang menyimpang dan itu memang secara regulasi dilarang. Persoalan apakah bisa? Optimisme lembaga kami pasti menyatakan memang harus bisa. Dan memang itu harus diupayakan seoptimal mungkin. Tapi memang fakta bahwa kita harus akui, khusus di Mandiling Natal, secara kasat mata kita mengamati, Pak Askolani tadi sudah menyampaikan, sebenarnya itu terjadi, terasa, tapi memang seperti juga dibilang sama Pak Iskandar tadi, bahwa itu memang sulit membuktikannya. Dia masif dan permisif. Itu yang saya pikir yang lebih berbahayanya lagi. Kecuali masif, dia permisif. Sudah tidak ada lagi kita lihat bahwa orang kadang-kadang memandang ini tabu. Bahkan mereka yang tidak menerima kadang-kadang itu malah dicemooh. Merasa apa dia? Merasa dilecehkan haknya ya? Tidak didapat. Kadang-kadang maaf kalau bahasa kesehariannya seperti malah digoblok-goblokin sama kawannya, kalau bilang, loh, ente nggak dapat dari calon itu. Inilah yang saya bilang ini berbahaya, permisif. Tapi memang seperti disampaikan Pak Iskandar, sebenarnya yang bersama bukan karena saya di samping Pak Iskandar gitu ya. Tapi ini juga seperti apa yang disampaikan sama Bapak Mulyana Wikusuma dulu, ketika salah satu komisioner RU mengatakan bahwa money politik ini lebih mirip dengan orang buang angin. Baunya terasa, tapi kita ditanya siapa yang buang angin? Nggak tahu ya. Yang buang angin nggak mau ngaku, yang di sebelahnya tahu terasa buang angin tapi nggak bisa buktikan bahwa dia buang angin. Jadi memang secara faktual juga Pak, bahwa kami dari Bawaslu secara komitmen akan tetap melakukan pengawasan itu. Namun memang kita tadi bicara tentang kualitas dan terakhir kita bicara tentang kuantitas. Saya tadi merasa terwakili sebenarnya disampaikan sama Pak Iskandar, bahwa sampai hari ini kita secara kuantitas masih diwakili mulai dari masa kampanye.
masih diwakili hanya satu pengawas di tiap-tiap desa dan kelurahan. PTPS itu, petugas TPS hanya hadir ketika 30 hari sebelum hari H, dan bertugas sebatas mempersiapkan pengawasan TPS hari tenang dan hari pencoblosan. Bagaimana 30 hari sebelumnya ada rentang waktu lebih dari 6 bulan, 5 bulan untuk ini. Saya pikir ini yang kadang-kadang makanya ada program di Bawaslu itu. Nah ini yang ini seperti apa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu, program itu tadi misalnya, biar masyarakat tahu kemudian apa sebenarnya antisipasi untuk tidak terjadi money politik itu. Ya, yang pertama lewat kegiatan kami yang memang sudah terprogram secara formal lewat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, kami melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, mengundang beberapa lini-lini masyarakat, baik itu tokoh-tokoh agama, masyarakat dalam rangka sosialisasi. Baru yang kedua, secara lokal kami juga mencanangkan ada upaya kerjasama dengan MUI. Nanti di medio Februari nanti kami akan bertemu dengan jajaran tokoh-tokoh agama. Kenapa? Karena memang kita sadar betul Pak bahwa kita di sini masyarakatnya religius. Kita akan bertemu dengan MUI untuk meminta mereka mengagendakan bahwa money politik harus menjadi bagian dari khutbah-khutbah yang disampaikan. Ini berjalan belum? Ini kita rencanakan di medio Februari ya. Oke, baik. Untuk sementara terima kasih buat sahabat Istat FM. Kita akan berlanjut untuk sesi berikutnya karena memang berbicara politik uang tentu hal ini bukan hal yang baru. Ini mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Askolani tadi, ini sudah membudaya masif. Bagaimana upaya kita untuk menghindari itu? Sebelumnya kita break sejenak untuk mengikuti pariwara berikut ini. Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM.